Unsur-unsur teks ceramah. 1. Penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. 2. Pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. 3. Materi. Materi adalah teks ceramah yang berasal dari ajaran-ajaran agama. 4. Metode ceramah. 1. Impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. 2. Menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. 3. Membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. 4. Ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. 5. Media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Pengertian teks ceramah. Ceramah atau khotbah bisa dipahami sebagai pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama. Struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas pembuka bagian dan pengantar bagian. Pembuka bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pengantar bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. 2. Isi ceramah terdiri atas inti dan gagasan. Inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. 3. Simpulan. Simpulan terdiri atas ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Ciri-ciri teks ceramah. 1. Memiliki struktur yang lengkap terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. 2. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. 3. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan pada para pendengar. 4. Topik ceramah bersifat pengetahuan, nasihat, atau petunjuk. Kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Menggunakan kalimat imperatif atau deklaratif. 2. Menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. 3. Menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 4. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. 5. Kata-kata kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat. 6. Terdapat istilah tertentu atau kata teknis yang sesuai tema ceramah. 7. Pernyataan definisi. 8. Menggunakan kata-kata persuasif. Teks ceramah tentang COVID-19. Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul di masa pandemi ini. Mengingat jumlah angka positif penderita COVID-19 yang semakin meningkat, mari kita terapkan protokol kesehatan secara ketat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang cara mengatasi kebosanan di rumah selama pandemi. Isi. Pandemi COVID-19 sudah terjadi sejak tahun 2022. Awalnya kita tidak terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak, bahkan mencuci tangan di tempat umum. Saat ini kita seakan wajib melakukannya. Mobilitas dan aktivitas masyarakat pun dibatasi. Budaya kerja di kantor mulai diubah menjadi kerja dari rumah atau WFO. Bagi sebagian orang, perubahan tersebut tidak memberikan dampak serius. Namun, bagi yang tidak terbiasa, rasa jenuh dan bosan bisa berpengaruh pada produktivitas seseorang. Untuk mengatasinya, kita dapat mengalokasikan waktu khusus bekerja dan meluangkan waktu istirahat. Menjaga tubuh dari rasa stres juga akan memengaruhi kondisi kesehatan kita. Penutup. Kita memang tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat. Sebisa mungkin lakukan aktivitas penting di rumah untuk menghindari kerumunan. Demikian ceramah ini saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.